Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini ancaman kepada Prabowo, ya. Presiden Prabowo mau pecat Sudewo, Bupati Pati yang juga kader Gerindra, atau rakyat Jawa Tengah tidak akan pilih Gerindra, ya. Boikot Gerindra. Ya, satu dilema yang cukup berat bagi Prabowo untuk menanggapi persoalan yang bergolak di Pati saat ini. Karena ternyata pemirsa, heboh tentang pajak bumi dan bangunan yang naik tiba-tiba 250% itu, meskipun telah diturunkan dan Sudewo tampaknya sudah merendah, tetapi tuntutan dari rakyat Pati, ya, sekarang yang terdaftar itu bukan hanya 50.000, tapi sudah 60.000 sekian yang siap tanggal 13 Agustus yang akan datang itu habis-habisan demo di pendopo kabupaten. Ya, makanan, minuman menumpuk di sepanjang alun-alun Kabupaten Pati, coba. Tetapi ini malah bawa-bawa Partai Gerindra, ya. Padahal sebetulnya Sudewo ini akrabnya itu juga dengan Prabowo, tetapi memang kandang gajah, patinya gajah itu mungkin mulai dari Pati itu. Jadi ini seperti mata rantai yang kalau Prabowo itu pecat Sudewo, artinya ngalah dengan tuntutan dari rakyat Pati itu. Tetapi jangan lupa, kalau tuntutan rakyat Pati itu kemudian dituruti oleh Prabowo, ya, maka bisa jadi juga akan memicu gelombang reformasi di mana daerah-daerah yang lain yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari bupati-bupatinya, ya kan, banyak sekali bupati-bupati yang memble sekarang ini, ya, karena dukungan Jokowi dan lain sebagainya itu, kemudian juga memicu gelombang revolusi yang sama dengan yang terjadi di Pati. Ini beratnya, ya, beratnya bukan main. Yang terjadi pada Gerindra, ya, kalau tidak dituruti habis itu. Katanya sih sampai Jawa Tengah. Bener nggak? Kemungkinan benernya ada. Kenapa pemirsa? Karena dukungan untuk demo melawan pemimpin yang zalim itu bukan hanya dari Pati, bahkan dari berbagai penjuru tanah air. Ada juga dari TKI, TKW, ngirim duit. Semua. Kenapa seperti itu? Karena rakyat itu merasakan sekarang ini pemimpin itu zalim. Jadi ketika sebuah kabupaten bisa mewakili mereka dalam upaya untuk menurunkan bupati yang zalim itu, ya kan? Maka mereka akan memberikan dukungan penuh. Dan ini tampaknya di berbagai daerah di Indonesia, rakyat itu seperti ilalang kering, ya, disulut api sedikit, terpercik, terbakar semua itu, ya. Dan tuntutan-tuntutan, ya, dari rakyat Pati ada dalam poster-poster yang banyak beredar di alun-alun, di berbagai tempat lah, ya, kalau di Pati itu, ya, Bupati Sudewo turun dengan kesatria atau diturunkan secara paksa oleh rakyat Pati. Itu sumpahnya. Bagaimana kalau sampai tanggal 13 Agustus itu tidak ada keputusan, bupatinya gak turun dan rakyatnya tidak menyerah? Ini yang berat banget, ya. Luar biasa. Nah, ini coba kalau kita lihat komentar-komentar yang ada. Mantap warga Pati, lanjutkan. Rakyat Pati keren banget, ya kan? Ya, pejuang rupiah. Semua tampaknya menunjukkan representasi perlawanan dari rakyat kepada para pemimpin yang zalim. Ya, rakyat mana di Indonesia ini yang merasa tidak dizalimi oleh pemerintah? Ini garis besarnya. Ya, lepas dari mungkin banyak juga termol-termol yang menunggangi persoalan ini, tetapi semua rakyat itu sekarang, ya, keluh kesannya sama. Di tengah situasi ekonomi yang semakin hancur kayak begini, yang dilakukan oleh Sri Mulyani mengintai terus rakyat itu, dikit-dikit pajak. Bahkan mungkin karena sangat
obsesinya para petugas pajak itu di Pekalongan, pemirsa, ada buruh konveksi, ya, buruh lepas, ditagih pajak berapa? 2,8 miliar coba. Ini apa? Dia ngelindur apa seperti apa? Tetapi ini sebetulnya adalah gambaran bahwa ada clash, konflik vertikal, bukan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain, tetapi rakyat melawan pemerintah. Dan ini seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, pemerintahan itu akan ambruk, akan hancur jika dia memberikan pajak secara zalim kepada rakyatnya pada saat situasi yang sangat berat seperti ini. Karena taruhannya apa? Rakyat akan pelan-pelan mati karena tidak ada pekerjaan, ya kan? Pajak PBB yang naik, ya, harus tetap dibayar. Sementara pejabatnya berfoya-foya. Ini kelakuannya dari Sri Mulyani ini, memamerkan, ya, hotel untuk pejabat 11 juta, ya kan? Untuk makannya 100.000 sekian. Lah, kayak begini kemudian ditunjukkan oleh Sri Mulyani, dasar gendeng. Dalam situasi ekonomi seperti ini memang tidak ada rasa kemanusiaannya, dan karena itulah wajar Sri Mulyani seperti itu. Nah, ini nggak tahu ya, apa Prabowo dengar apa enggak. Tetapi kalau Pak Prabowo tidak memecat Sudewo, kader Gerindra itu, ya, yang juga sebetulnya Sudewo ini juga kadernya Mukidi gitu loh, sama gitu. Khawatirnya habis itu Gerindra. Disinilah pertaruhan politiknya, dan tampaknya ancaman masyarakat Pati ini kayaknya nggak ada takutnya. Kalau kita melihat demo-demo sebelumnya, bagaimana rakyat Pati itu bisa melakukan perlawanan dan beberapa kali akhirnya menang, ya, termasuk sudah diberhentikannya ketua Satpol PP perempuan tinggi besar gitu karena ngambil kotak minuman, dan kabarnya ada yang dijual sebagian, nggak tahu ya yang jual siapa gitu. Ya, itu akhirnya dipecat, tetapi rakyat sudah meningkat tuntutannya. Sudah tidak butuh, tidak sudi dipimpin oleh Sudewo itu. Ya, ini satu eksperimen sosial yang tampaknya penting untuk kita tunggu bagaimana hasilnya. Apakah selesai pada tanggal 13 Agustus 2025 atau akan berlanjut sampai Sudewo betul-betul didepak keluar. Kalau eksperimen ini berhasil, maka akan ke Gibran. Tuh, pemirsa, Gibran juga akan menghadapi tekanan yang luar biasa, ya. Dan ini jalan yang mungkin akan ditempuh oleh rakyat Indonesia itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.